3, 2, 1. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 6C, SD Bunda Hati Kudus. Saya Diego saat ini bersama teman-teman saya, Corin, Hadi, Selin, dan Teresia. Lalu podcast ini, saya dan teman-teman ingin saling bercerita dan berbagi pengalaman tentang apa yang kami rasakan dan alami selama masa pandemi. Tema podcast kali ini yaitu doa penutup kekhawatiranku di masa pandemi. Tapi sebelum menuju tema tersebut, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman kelompok 5. Apakah yang dirasakan mereka selama sekolah online? Apakah COVID-19 ini menakutkan bagi mereka? Apakah ada kisah sedih atau bahkan kisah menarik selama di rumah saja? Atau apakah ada pengalaman rohani di antara kami? Saya Diego akan memandu podcast ini selama kurang dari 8 menit. Dan saya akan memulai podcast ini dengan pertanyaan pertama kepada Corin. Hai Corin, apa kabar? Boleh cerita sedikit apa yang kamu rasakan selama masa pandemi ini? Hai Diego, kabar saya baik. Pasti sedih ya karena tidak bisa bertemu teman-teman sekolah hampir 2 tahun. Tapi ada nilai positif yang bisa saya ambil, yaitu selama di rumah saya bisa berkumpul bersama keluarga. Selain itu, ada pengalaman menarik juga, yaitu bisa berkomunikasi melalui telepon dengan teman-teman di luar jam sekolah. Jadi tidak bosan dan tetap bisa bertemu, walau tidak tatap muka. Tetap seru, tapi harapan saya semoga Indonesia bisa pulih kembali dan anak-anak bisa sekolah tatap muka, bertemu dengan teman-teman semua guru dan suster. Wah, bagus, kamu bisa mengambil nilai positif di masa pandemi ini. Hadi, menurut kamu apa saja pertanyaan yang sering muncul di benak kamu selama pandemi ini? Apakah pandemi ini membuat kamu merasa ketakutan? Pertanyaan yang muncul di pikiran saya adalah, apakah masa pandemi ini terjadi karena Tuhan sedang marah kepada manusia? Tapi saya tidak merasa ketakutan, karena saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saya, teman-teman dan semua keluarga. Iman inilah yang menguatkan saya. Iya, benar sekali. Seperti kita temukan di ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita dengarkan bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, kita tidak perlu takut akan apapun. Melalui pandemi ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kuat, saling mengasihi, dengan berbagi kepada teman-teman yang terkena dampak pandemi dan tertib mengikuti prokes yang dicanangkan pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Hai Selin, kalau menurut kamu, apakah ada doa khusus yang kamu panjatkan di masa pandemi ini? Bolehkah berbagi pengalaman bagaimana cara kamu menghindari kebosanan selama di rumah? Hai Diego, tentu ada doa khusus yang saya panjatkan karena masa pandemi ini belum berakhir dan belum diketahui sampai kapan akan berakhir. Doa saya semoga masa pandemi ini segera berakhir agar semua kembali berjalan normal seperti sedia kala. Sekolah bisa tatap muka kembali, infrastruktur seperti mal, rumah sakit, jalan raya dapat beroperasi dengan lancar agar perekonomian bangsa kita pulih kembali. Cara saya menghindari kebosanan di rumah adalah dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti membantu orang tua, membersihkan rumah, belajar dengan baik, berkumpul bersama keluarga, berkreativitas di sela waktu luang, terutama menjaga kesehatan dengan
makan makanan yang bergizi. Tidak lupa selalu bersyukur setiap hari. Iya, benar. Harapan kamu mewakili harapan semua orang agar pandemi segera berakhir. Menarik sekali cara kamu menghindari kejenuhan. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar yang lain. Teresia, bagaimana dengan pengalaman kamu selama pandemi dan belajar di rumah? Apakah kamu merasakan orang tua kamu lebih mudah marah sejak masa pandemi ini? Menurut saya, wajar orang tua lebih memperhatikan anaknya, khususnya di saat seperti ini. Semua demi kebaikan anak-anaknya agar kita selalu sehat dan sekolah berjalan lancar, meskipun masih pembelajaran jarak jauh. Kita sebagai pelajar harus mendengar dan mengikuti nasihat orang tua kita. Tidak menambah beban mereka dengan belajar yang baik, itu menurut saya. Benar sekali. Kita harus menghormati orang tua kita. Bagaimana dengan kamu, Diego? Apakah kamu pernah merasakan pengalaman rohani dalam hidup kamu sehingga kamu menjadi lebih dekat kepada Tuhan sampai saat ini? Saya sendiri pernah merasakan kehadiran Tuhan pada waktu saya sakit. 1 bulan lamanya saya berbaring di rumah sakit karena penyakit langka pada anak-anak, yaitu batuk empedu. Ibu saya selalu menangis setelah mendengar saya akan dioperasi. Mulai itu saya berdoa kepada Tuhan, meminta keajaiban agar saya sembuh dan ibu saya tidak bersedih lagi. Tapi Tuhan sangat baik. Saya mengalami mukjizat kesembuhan. Sehari setelah saya berdoa, hasil MRI saya semua normal. Puji Tuhan, doa saya terkabul sangat cepat. Tuhan itu mendengarkan setiap doa, karena itu kita tidak perlu takut. Wah, podcast kali ini seru sekali ya. Semua pendapat teman-teman sangat positif dan menginspirasi kepada teman yang lain. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 dan para pendengar yang sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman pendengar. Sekian dari kami, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tetap semangat ya, dan salam sehat!